Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Pada chapter 8 kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gelombang bunyi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri untuk gelombang bunyi. Kita lihat pada soal yang pertama. Pada pertemuan kali ini, benda A adalah sumber bunyi yang mengeluarkan bunyi dengan frekuensi P. Kemudian B sebagai pendengar. Saat A dan B diam di tempat, B mendengar bunyi dengan frekuensi Q. Kemudian B mendekati A, sehingga nada yang didengarnya adalah berfrekuensi R. Kemudian setelah melewati A, maka B akan mendengar bunyi dengan frekuensi S. Hubungan frekuensi PQRS yang benar adalah, inilah pilihan jawaban yang disediakan. Sekarang kita teliti satu persatu. Keadaan yang pertama, A dan B sama-sama diam, maka frekuensi sumber bunyi adalah P, kemudian frekuensi pendengar adalah Q, maka kesimpulannya P sama dengan Q, P sama dengan Q. Ini keadaan yang pertama, Kemudian B mendekati A, B mendekati A, A-nya diam, ini adalah masih sama yang diketahui, maka R-nya lebih besar daripada P. Itu keadaan yang kedua. Kemudian B melewati titik A, maka dengan demikian A melewati A mendekati B yang diam. A mendekati B yang diam, maka S-nya lebih kecil daripada P. Maka hubungan PQRS menjadi kesimpulannya bahwa P sama dengan Q, R lebih besar P, S lebih besar daripada S lebih kecil daripada P. Artinya jawaban yang sesuai adalah pada jawaban C. Jadi inilah yang kita inginkan pada soal yang pertama. Kita lihat pada soal yang kedua. Seorang pengendara sepeda motor memacu kendaraannya dengan kecepatan V1 karena dikejar patroli yang bergerak dengan kecepatan V2 sedang membunyikan sirine yang disebut dengan F2. Jika kelajuan bunyi di udara adalah V, maka frekuensi bunyi yang didengar adalah, inilah persamaan A, F1 sama dengan V plus ditambah V1 dibagi V ditambah V2 dikalikan dengan F2. Yang B, F1 sama dengan V ditambah V1 dibagi V dikurangi V2 dikalikan F2. Kemudian yang C, F1 sama dengan V dikurangi V1 dibagi V ditambah V2 dikalikan dengan F2. Yang D, F1 sama dengan V dikurangi V1 dibagi V dikurangi V2 dikalikan F2. Yang E itu sama V1-nya sama dengan V dikurangi V2 dibagi dengan V dikurangi V1 dikalikan dengan F2. Kita teliti jawabannya untuk memenuhi soal yang diinginkan. Kita bahas bersama-sama. F1 adalah frekuensi pengendara. Pengendara itu menjauhi, tetapi untuk patrolinya itu adalah mendekati. Maka dengan demikian V1 itu menjauhi, maka bertanda negatif, maka V2 mendekati, yaitu sebagai bentuk dari kecepatan, bahwa V2-nya itu dikatakan sebagai bentuk dari mendekati atau bertanda
positif. Maka dengan demikian ya, persamaan efek Dopplernya Fp itu sama dengan V ditambah plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan dengan Fs, artinya yang didengar oleh pengendara itu sama dengan V dikurangi V1 dibagi V ditambah V2 dikalikan dengan F2. Dari persoalan nomor 2 ini kita menemukan bahwa kesimpulannya pengendara itu menjauhi, sumber bunyinya adalah mendekati ya. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan pada soal nomor 2, jawabannya yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Seseorang berada pada jarak 5 meter dari suatu sumber bunyi. Orang tersebut mendengarkan taraf intensitas sebesar 50 dB ya. Bila ada orang lain berjarak 50 meter dari sumber bunyi, berapakah taraf intensitas orang yang berjarak pada waktu 50 meter? Kita lihat yang di dalam soal R1 5 meter, TI-nya 80 dB ya. R1-nya kemudian 50 meter, berapakah TI1-nya? Maka dalam persamaan gabungan antara dari jarak perubahan jarak yang dimiliki pada sumber bunyi, maka TI1 sama dengan TI dikurangi 20 log R1 dibagi dengan R. Maka TI1 sama dengan 80 dikurangi 20 log 50 dibagi 5. Ini hasilnya 10. Log 10 adalah 1. Maka 1 dikalikan 20 sehingga 80 log 10. Nah, maka dengan demikian 80 dikurangi 20, maka TI1-nya adalah 60 dB. Jadi inilah persamaan praktis yang diinginkan, gabungan antara perubahan jarak yang dimiliki ya pada sumber bunyi, maka kalau ini dikurangi maka R1 atau R yang lebih besar dibagi R lebih kecil, maka ini bertanda negatif. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 3. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Seekor lebah yang mendengung pada jarak 1 meter memiliki taraf intensitas 10 dB. Jika ada 100 ekor lebah mendengung pada jarak X, maka intensitasnya juga 10 dB. Maka hitunglah jarak X yang sebenarnya ya. Pada waktu 1 ekor juga 10 dB, pada waktu 100 ekor juga 10 dB ya. Maka dengan demikian yang diketahui dalam soal kalimat matematikanya, pada waktu R sama dengan 1 meter, TI-nya sama dengan 10 dB ya. Pada waktu N sama dengan 100, T1X TI X itu sama dengan 10. Berapakah X-nya ya? Untuk apa? Nilai yang sama pada 10 dB. Maka ini persamaan berdasarkan perubahan jaraknya pada sumber bunyi, maka TI1 sama dengan TI dikurangi 20 log X dibagi dengan R. Kemudian TX-nya terhadap jumlah sumber bunyinya itu sama dengan TI ditambah 10 log N. Maka dengan demikian ya, TI1 itu sama dengan TIX ya, sehingga persamaannya menjadi TI dikurangi 20 log X dibagi dengan R itu sama dengan TI ditambah log N 10 log N. Maka ini kita ambil memiliki harga 0, TI yang awalnya, maka tinggal negatif 20 log X per R itu sama dengan 10 log N ya. Inilah gabungan persamaan yang diinginkan. Dengan demikian sama saja log dari X per R itu sama dengan negatif setengah ya. 1 dibagi 2 atau 10 dibagi 20 dikalikan log N. Maka ya, log X dibagi 1 sama dengan negatif setengah log 100. Log 100 adalah 2, maka ini menghasilkan negatif 1. Maka log
X dibagi 1 sama dengan negatif 1, maka X-nya sama dengan 10 pangkat negatif 1, X-nya sama dengan 0,1 meter untuk 100 lebah pada kekuatan 10 dB, maka jarak yang dibutuhkan adalah 0,1 meter. Jadi menjadi lebih dekat dari keadaan semula. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 4 ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Pada jarak 8 meter dari sumber bunyi, taraf intensitasnya adalah 40 dB. Hitunglah taraf intensitasnya pada jarak 80 meter dari sumber bunyi. Perubahan 8 meter menjadi 80 meter. Maka R sama dengan 8 meter, TI-nya 40 dB, R1-nya 80 meter, itu TI1-nya berapa? Inilah persamaannya diinginkan. R1 dibagi dengan R, maka bertanda negatif. Kalau mau dibalik juga boleh, R dibagi R1 ini bertanda positif. Sehingga TI1 sama dengan 40 dikurangi 20 ya, log 80 dibagi 8, maka TI1 nya sama dengan 40 dikurangi 20 log 10, sehingga 40 dikurangi 20 pada jarak 80 meter, sehingga TI1 nya adalah 20 dB. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 5 ya, bahwa persamaan itu kita tinggal menginginkan yang seperti apa. Maka kalau R1 dibagi dengan R bertanda negatif, kalau dibalik maka akan bertanda positif, hasilnya tetap sama menjadi 20 dB. Inilah pertemuan pada kali ini dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Semoga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pada gelombang bunyi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.